Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat luar biasa, mengajarkan masing-masing kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, dan bagaimana kita juga dapat belajar untuk menjadi penata layan yang setia, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita boleh mencerminkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Ya, tentunya dengan terus mengandalkan Tuhan, terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya, maka Dia yang selalu setia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Penata Layanan dan Kepuasan Sesaat. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing. Akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, Esau adalah seorang yang kasar, yang suka berada di luar rumah, yang mengikuti nafsunya. Ketika dia mencium masakan saudaranya, dia menginginkan kacang-kacangan itu segera. Ya, meskipun tidak mungkin bahwa ia sedang sekarat karena kelaparan. Dikendalikan oleh emosi dan perasaannya, dia mengizinkan tekanan sesaat mengalahkan pertimbangan dan menjual hak kesulungannya untuk beberapa kepuasan sesaat. Ketika dia menginginkan hak kesulungannya kembali, dan sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata di dalam Ibrani 12 ayat 17, dia tidak menerimanya. Ya, jadi ini mengenai Yakub dan Esau. Ya, bagaimana Esau dengan begitu mudahnya ya menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Ya, ini adalah sesuatu ya yang sangat gegabah. Ya, bagaimana Esau ya menganggap ringan hak kesulungannya itu hanya untuk memuaskan jiwanya, hanya untuk sesaat, mungkin tidak sampai beberapa jam. Ya, bagaimana dia dikatakan di sini adalah orang yang kasar dan mempunyai emosi dan perasaan yang tidak dikendalikan. Ya, sehingga dia pun ya menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya dengan semangkuk kacang merah. Ya, inilah sesuatu yang tidak dipikirkan, ya, tidak dipikirkan dengan panjang. Ya, sehingga menjadi suatu malapetaka bagi diri Esau sendiri. Dikatakan di sini sekalipun Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, Esau tidak akan menerimanya. Ya, inilah yang sering terjadi mungkin di dalam diri saya pribadi, dan mungkin terjadi di dalam diri saudara-saudara pada saat ini. Ya, biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga setiap pilihan-pilihan yang kita ambil khususnya hari ini, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah, kita boleh memikirkannya terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini? Apa yang akan terjadi kalau saya melakukan itu? Ya, dan itu kita pastinya ya kita bawakan ke dalam doa-doa secara pribadi. Ya, jangan sampai kita sudah salah langkah sebagaimana Esau. Sebaliknya, kita memiliki teladan Yesus, ya. Setelah 40 hari berpuasa dan mendekati kelaparan, Yesus dicobai oleh setan 3 kali di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Tetapi Yesus melihat tujuan pencobaan tersebut, dan bahkan dalam kondisinya yang lemah, Dia tidak menyerah pada kepuasan. Yesus menjalani seluruh hidupnya menyangkal kesenangan dari dosa dan kepuasan, dan dengan demikian Dia menunjukkan bahwa kita juga bisa memiliki kuasa atas dosa. Dia tidak menukar atau kehilangan hak kesulungannya, dan Dia mengundang semua orang untuk berbagi bersamanya menjadi ahli waris.
di dalam Roma 8 ayat 17 dan Titus 3 ayat 7. Kita menjaga hak kesulungan kita oleh mengikuti teladan yang Yesus berikan ketika dicobai di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, jadi bagaimana teladan Yesus menunjukkan kepada kita, ya bagaimana Yesus tidak tergoda dengan rayuan daripada si iblis ini. Ya, 3 kali ya Yesus diberikan pertanyaan. Bagaimana Yesus menjawabnya itu dengan penuh kepercayaan, ya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Ya, Yesus merasakan lapar yang begitu luar biasa. Ya, tidak seperti Esau tadi dikatakan bahwa Esau mungkin tidak merasa sekarat. Ya, dia tidak merasakan lapar yang begitu sekarat. Ya, tetapi oleh karena nafsunya, ya oleh karena emosinya tidak bisa ditahan, ya sehingga dia dengan begitu gampang menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Ya, tapi tidak dengan Yesus. Yesus mempertahankan imannya. Ya, bagaimana Yesus tidak tergoda dengan kebahagiaan sesaat itu. Karena Yesus tahu dia turun ke dunia ini, dia mempunyai misi. Ya, dan misinya itu tetap dia akan jalankan di dalam kehidupannya. Karena Yesus mengasihi kita dengan kasihnya yang begitu luar biasa. Karena Yesus mempunyai roh penurutan kepada Bapaknya yang begitu sempurna. Ya, inilah bagaimana kita mau belajar dari teladan Yesus. Teladan yang begitu luar biasa. Bagaimana roh penurutannya yang begitu sempurna, yang sudah diberikan bagi masing-masing kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ya apapun yang menjadi rencana kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapaknya yang di surga. Kita bisa baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 17. Ya, Roma 8 ayat 17. Ya, sehingga kita boleh lebih mengerti ya akan setiap apapun yang Yesus akan rencanakan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-17 dikatakan. Di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi sudah sangat jelas ya bahwa Yesus sendiri, ya Dia mengundang kita supaya kita juga sama-sama menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Ya, bagaimana kita boleh ya meniru akan setiap teladan yang Yesus sudah tunjukkan bagi masing-masing kita, maka upah itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Kemudian di dalam Titus 3 ayat 7. Ya, Titus 3 ayat 7. Di sini dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, inilah janji daripada Tuhan sendiri. Ya, bagaimana kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, yang dibenarkan oleh yang berhak menerima hidup yang kekal kalau kita menuruti akan setiap firman Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita bisa buka bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi inilah janji daripada Yesus sendiri. Janji yang begitu indah yang Ia telah berikan untuk kita masing-masing. Ya, bagaimana pada saat ya Dia memberikan kita ujian,
pada saat kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Yesus mengatakan, ya, bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Bagaimana kita akan menyerahkan itu kepada Bapa dan Dia akan menyanggupkan kita. Ya, karena Tuhan tahu ya kemampuan kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Dia tahu apa yang akan Dia lakukan untuk kita. Ya, inilah janji yang Yesus berikan, tentunya janjinya ini pasti akan ditepati. Yang terbaik yang di dunia ini dapat tawarkan adalah untuk mengalami di sini dan sekarang. Karena dunia tidak dapat menawarkan pengalaman di dunia kekal. Hidup untuk diri sendiri adalah kebalikan dari hidup bagi Tuhan. Ya, kita tentunya hidup di dunia ini. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan di dunia ini untuk menempa setiap karakter kita. Ya, bagaimana kita mau untuk ditempa? Kalau kita mau untuk ditempa, bagaimana kita akan melewatinya itu? Tapi bila kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan, kita akan melewati dengan penuh sukacita. Ya, walaupun begitu banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, bagaimana Tuhan akan memberikan kebahagiaan dari surga. Ya, karena di ujung nanti kita akan melihat ya suatu kasih yang begitu luar biasa, kuasa yang belum pernah kita alami, maka kita akan alami itu dalam kehidupan kita kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah yang ayat-ayat berikut ajarkan tentang potensi bahaya dari kepuasan sesaat, bahkan bagi orang-orang beriman? Ya, kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Ya, kita buka di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, ya, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi inilah bagaimana dosa. Ya, dosa di taman Eden. Ya, bagaimana Hawa ya sudah tidak menurut kepada Tuhan. Inilah bagaimana Hawa dengan Adam ini diuji ya kesetiaannya. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan sesaat. Ya, sehingga mereka harus keluar dari taman yang indah itu. Kemudian kita bisa baca di dalam Filipi 3 ayat 19. Ya, Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Di sini dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam berbagai-bagai jerat daripada si jahat, karena kita hidup ya di zaman akhir, ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Inilah janji yang Yesus berikan kepada masing-masing kita, dan tentunya Dia akan tepati itu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 8. Ya, Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayatnya 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai ya kita menuruti nafsu kita sebagaimana Esau, ya, sehingga dia mendapatkan malapetaka di dalam kehidupannya. Ya, walaupun Tuhan masih memberikan kesempatan ya kepada Esau, tetapi akibat daripada dia menganggap remeh kesulungannya itu, dia akan dapat di dalam kehidupannya dan juga keturunannya. Ya, jadi biarlah kita boleh
ya menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah bahaya dari kepuasan sesaat. Ya, bagaimana kita akan menerima akibat dari yang menjadi kelalaian di dalam kehidupan kita. Keinginan untuk kepuasan sesaat adalah gejala dari pikiran yang tak terkendali. Itu adalah musuh kesabaran yang merusak tujuan jangka panjang, menghina dan melukai akuntabilitas, menunda kepuasan sebuah prinsip yang dipelajari. Itu adalah keterampilan hidup yang menolong kita mengendalikan situasi dan tekanan, terutama godaan yang dunia tawarkan seperti meminjam uang dengan tidak bijaksana. Ide ini bagaimanapun juga tidak populer di dunia yang dibangun atas pemanjaan penghargaan sesaat, perbaikan yang cepat, skema menjadi kaya dengan cepat. Sekali kita telah mengalami kepuasan sesaat, kita akan lebih cenderung untuk memilih gratifikasi jangka pendek dan lagi. Penata layanan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita seharusnya tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Ya, jadi kepuasan sesaat itu sangat berbahaya, sama dengan orang yang meminjam uang. Ya, karena dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia dengan cara apapun ya dia lakukan itu. Ya, pada saat dia sudah menerimanya, ya dia belum puas lagi dan dia ingin lagi yang lebih besar dari itu. Ya, itulah yang akan menjadi suatu malapetaka di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya, untuk itu kita diamarkan. Ya, kita diamarkan saat ini supaya kita harus berhati-hati. Ya, karena inilah bagaimana jerat setan di akhir zaman ini. Ya, bagaimana kita hanya mementingkan diri kita. Bagaimana kita hanya melihat ya dari sisi bagaimana itu kedagingan, yaitu adalah kedagingan kita. Ya, bagaimana di sini kita diajarkan untuk apa yang kita miliki, biarlah kita cukupkan itu. Ya, Tuhan pun tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, tentunya Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Tuhan tahu itu. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia pun tahu bagaimana Dia merawat bunga di taman. Dia tahu bagaimana Dia menjaga atau memelihara burung yang di udara. Apalagi kita sebagai manusia ciptaannya yang turut dengan gambarnya. Dia pun tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal duniawi itu. Ya, karena di sini maka kita dianggap tidak bijaksana di dalam menjalankan akan kehidupan kita. Ya, jadi hal penata layanan ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat pribadi kita. Ya, biarlah Dia yang berkarya dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus selalu menyerahkan kehidupannya kepada Bapaknya yang di surga. Kita pun mengikuti teladan itu dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang sebagaimana Yesus. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh ciptakan roh persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita sama-sama menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.